gugatan Zelensky itu menurut apa? Ya, dalam kasus Lesti ini saya hanya melihat perspektif hukum ya. Saya tidak berpihak ke siapapun. Tentu dasar kajian saya ini berdasarkan sumber penciptanya langsung di beberapa media. Ada dua hal yang menarik ya, yang sulit untuk bertujuan kemana sebenarnya. Di satu sisi kan beliau ini mengatakan tidak mempermasalahkan royalti atau keuangan ke Lesti. Bahkan maaf kata sempat menyebut haram baginya. Tapi di sisi lain, kenapa dia menerapkan pasal 113 junto pasal 9? Bukankah itu permasalahan hak ekonomi, royalti yang dipermasalahkan? Jadi kalau netizen beranggapan bahwa ini dalam tanda kutip seolah-olah sedang membangun personal branding dengan sensasional memanfaatkan satu popularitas seseorang, ya mungkin patut iya ya. Kenapa? Pertama, sempat juga kuasa hukumnya, bukan kuasa hukumnya ya, berbicara bahwa barang bukti itu yang dia miliki itu kan dapat dari download YouTube sama rilis digital. Kalau hanya dari rilis digital dan YouTube, ini belum bisa menjadi alat bukti. Perlu diketahui, pelanggaran hak cipta itu di pasal 120 itu adalah delik aduan, bukan delik biasa, karena dia memiliki hak eksklusif. Artinya, seseorang yang akan melaporkan adanya pelanggaran hak cipta itu harus benar-benar mempunyai kemampuan bahwa barang bukti ini adalah sebuah pelanggaran. Dikhawatirkan itu bukan, sehingga terjadi laporan balik misalnya. Itu yang ditakutkan, karena dia sendiri kan hanya melihat dari beberapa konten, dan dia sendiri tidak tahu izin siapa, terus siapa yang menyuruh. Padahal kan dalam dunia digital ini secara cyber kan bisa dicek. Itu bukan hal yang sulit. Setiap lagu itu yang sudah dirilis pasti ada konten ID atau yang disebut ISRC untuk mendeteksi siapa saja yang menggunakan lagu ini. Atau kalau dia ada kesulitan untuk mencari siapa saja yang menyanyikannya, tinggal buka saja IFPI, tinggal tulis kok, tinggal tulis nama saja keluar itu lagu apa. Nah, atau tulis judul lagu, dinyanyikan apakah itu di live, apakah itu dalam rekaman master dengan menggunakan ASWC. Nah, di ujungnya kelihatan lagi SRC. Nah, sekarang kita balik lagi. Lagu ini kan pernah dipopulerkan sebelumnya jauh setelah Lesti sudah dirilis. Tentu di YouTube officialnya juga bisa dicek melalui YouTube Studio. Cuman buka YouTube Studio, klik sebelah kanan, ada 3 tindakan. Apakah mau dibisukan, atau dipermasalahkan, atau ditarik royaltinya. Yang jadi permasalahan, kenapa sudah lama didiamkan, baru dimasalahkan sekarang. Pertanyaan saya, royalti selama ini kemana? Nah, ini kan yang harus hati-hati, yang harus dihati-hati sekali. Terus mengenai konten-konten lain yang belum monetisasi tapi mampu menayangkan lagu-lagu Lesti ini, itu tidak bisa masuk ke ranah pidana. Pelanggaran hak cipta itu apabila dilakukan secara komersil. Kalau belum monetisasi kan tidak komersil. Nah, pertanyaannya kok bisa tayang? Seharusnya oleh YouTube itu akan terdeteksi kan? Nah, artinya dia memiliki konten ID-nya kan? Nah, kemana uang itu? Pembagian royalti dan lain sebagainya. Nah, ini kemampuan pencipta itu untuk mencari bukti yang benar-benar sah, bukti yang benar-benar halal. Jangan terjadi illegal access, itu nggak boleh. Jadi ini beda dengan perkara umum. Tiba-tiba kita datang ke kepolisian membawa barang bukti, enggak. Ini delik aduan. Delik aduan itu karena pencipta atau khususnya pencipta memiliki hak eksklusif. Luar biasa ini. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan bukti dirilis digital atau di YouTube? Hati-hati, ini yurisdiksi negara lain.
bukan negara Indonesia lagi. Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 baca pasal 2. Hak cipta itu pelindungan untuk karya cipta orang Indonesia dan pertama kali di Indonesia. Yang kedua, karya cipta berbadan hukum untuk orang luar pertama kali dipublikasikan di Indonesia. Yang ketiga, karya cipta orang Indonesia atau orang asing yang ada di Indonesia dan ada di luar, tapi harus menggunakan ratifikasi perjanjian internasional. Nah, pertanyaannya sudah digunakan belum oleh pihak pencipta ini? Salah satu, kita ada ratifikasi Komisi Bern yang sudah diratifikasi, TRIP atau World Intellectual Property Organization Copyright Treaty, dan sudah diratifikasi oleh Indonesia. Ini sangat luas. Di luar negeri pun kita bisa minta perlindungan karya cipta ini. Nah, satu lagi, ya, masalah musik, konten TikTok, misalnya Instagram dan sebagainya, kita juga ada ratifikasi itu, Beijing ratifikasi. Itu bisa sebenarnya kita gunakan. Jadi tidak bisa kita itu melihat permasalahan ini secara konvensional. Ini berbeda.